Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sesi pelatihan guru mengaji Lajnah Imailah Indonesia bersama saya, Novi Tahira. Pada pertemuan pekan 2 ini, kita akan mempelajari materi mengenai tempat keluarnya huruf hijaiyah dan tanda baca. Pada video kali ini, kita akan mempelajari makhorijul huruf hijaiyah al-halqu. Apa itu makhorijul huruf hijaiyah? Makhorijul huruf adalah tempat-tempat keluarnya huruf pada waktu huruf itu dibunyikan. Di dalam membaca Al-Quran, kita harus membunyikan huruf sesuai dengan makhrajnya. Karena jika terjadi suatu kesalahan dalam pelafalan huruf, hal itu bisa menimbulkan arti yang baru dari ayat Al-Quran itu sendiri. Maka dari itu, belajar makhorijul huruf ini sangatlah penting bagi kita. Makhorijul huruf hijaiyah secara garis besar dibagi ke dalam 5 kelompok. Yang pertama al-jauf, lubang atau rongga mulut. Yang kedua al-halqu, tenggorokan atau kerongkongan. Yang ketiga al-lisanu, lidah. Keempat asyafatain, yaitu dua bibir. Dan yang kelima al-khayshum atau jalur hidung. Apakah arti al-halqu? Al-halqu artinya tenggorokan atau kerongkongan, yaitu tempat keluar bunyi atau huruf hijaiyah yang terletak pada kerongkongan ataupun tenggorokan. Jadi berdasarkan perbedaan teknis pelafalannya, cara pengucapannya, huruf-huruf halqiyah, yaitu huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan, yaitu ada 6 huruf, ini dibagi menjadi 3 kelompok atau 3 bagian. Yang pertama, aqsal halqi, pangkal tenggorokan, yaitu huruf hamzah dan ha. Hamzah dan ha yang keluarnya dari aksol halki atau pangkal tenggorokan. Nanti akan kita lihat gambarnya pada tenggorokan kita. Ada gambarnya supaya kita lebih jelas. Yang kedua, wastul halki, pertengahan tenggorokan. Huruf apa saja yang keluar dari pertengahan tenggorokan? Yaitu huruf ha dan ain. Ha dan ain. Dan yang ketiga adalah adenal halki, ujung tenggorokan. Huruf-huruf yang keluar dari ujung tenggorokan ada dua, yaitu huruf ghain, ghain, dan kha. Kha. Baik, kita lihat gambar tenggorokan kita supaya lebih jelas. Nih. Yang pertama adalah dari pangkal tenggorokan, bagian bawah tenggorokan kita ya. Bisa dirasakan jika kita mengucapkan huruf H dan Hamzah. H dan Hamzah atau A, I, seperti itu keluarnya dari pangkal tenggorokan. Ke atas dari pangkal tenggorokan kita, yaitu dari pertengahan tenggorokan, ada huruf H, H dan Ain. Ain. Jadi bisa kita rasakan ketika kita mengucapkan huruf H, harusnya di pertengahan tenggorokan kita terasa keluarnya dari situ. Jika tidak keluar dari situ, berarti kurang pas cara kita mengucapkan huruf-huruf ini. H, Ain, Ain. Nah, huruf ain itu dari pangkal tenggorokan, bukan dari hidung keluarnya, ya. Jadi, kalau kita mengucapkan huruf ain, lalu hidung kita tutup, jika huruf ain itu tidak keluar, maka kita salah, kurang tepat dalam melafalkan huruf ain, makrosnya, masih dari hidung. Tapi kalau kita tutup hidung, ainnya masih kedengaran, masih keluar, ain, a, i, u, walaupun hidung kita tutup, berarti kita sudah tepat cara melafalkan huruf ain. Huruf selanjutnya yang dari ujung tenggorokan, yang paling dekat ke pangkal mulut kita ya, itu adalah huruf kha dan ghain. Kha dan ghain. Untuk diperhatikan, ghain itu bukan huruf G seperti Indonesia, G Indonesia, gusi, gigi, tidak seperti itu cara pengucapannya, tapi gh, gh, kedengaran gh. Kalau di tulisan Latin biasanya GH gitu ya, huruf ghain itu, tapi ini gh, 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 ghi, gu. Dan kalau huruf kha, untuk kita ketahui bersama bahwa di dalam bahasa Arab tidak ada vokal O. Jadi ketika mengucapkan huruf kha, kha, maka
mulut kita tidak membulat, ho, o gitu tidak. Tapi pangkal lidah kita naik. Ini di sini kan pangkal lidah kita naik menemui eh, langit-langit terong mulut di sini, ho. Jadi ketika ini naik maka keluarlah mahrot seperti huruf O, tapi mulut kita tidak membulat seperti O Indonesia gitu. Kita akan masuk kepada praktek makhorijul huruf al-halku yang akan dicontohkan oleh Ibu Mardiati dan Ibu Rapita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آ إي أو با ها هي هو به ها هي هو به عين عوبة خافي خوبة غاغي غوبة. Baik, jazakumullah asana jaza pada Ibu Mardiati dan Ibu Rapita. Demikianlah penyampaian materi tentang makhorijul huruf al-halqu pada pekan kedua ini. Jazakumullah asanal jaza kepada para peserta yang sudah menyimak dengan baik. Selamat berlatih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.